Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan Aptikom DIY sangat bermanfaat. Ternyata banyak sekali pertanyaan. Dan insya Allah nanti waktu pertanyaan masih bisa. Jadi saya tidak akan banyak panjang. Nanti saya dengan Prof. Tati juga akan berusaha untuk menjelaskan. Kemudian juga akan kami teruskan ke LAM Infocom. Jadi semua pertanyaan akan kami catat untuk bahan diskusi dan mungkin nanti kita akan buat semacam frequently asked question gitu ya. Sehingga tidak resmi dari LAM Infocom ya, terutama nanti kalau sudah 2 Mei ya, sudah resmi, nanti akan kita buat supaya tidak banyak bertanya-tanya hal yang berulang-ulang. Jadi mohon untuk pertanyaan tidak walaupun belum bisa kami jawab semuanya, tapi ada baiknya ditulis semuanya, karena akan kami catat, kami rekam semuanya untuk kebaikan kita bersama, LAM Infocom dan seluruh stakeholder-nya. Baik, izinkan saya sharing screen dulu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, untuk tugas saya, ya, saya sendiri di anggota Dewan Eksekutif di bawah komando dari Prof. Sri Hartati ya, kebetulan ditugasi untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi. Jadi mungkin ini bersifat teknis. Kemudian prosedur akreditasi ini masih draft ya, jadi masih mungkin berubah walaupun tidak banyak. Kemudian untuk filosofinya kita mengikuti prosedur yang ada di BAN PT sebisa mungkin dengan sedikit modifikasi. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir akan berubah banyak, karena kita juga mengerti bahwasanya kita akan berusaha menggunakan prosedur yang sudah biasa dilakukan. Jadi acuan kami untuk prosedur baik nanti di sistem informasi yaitu Salam Infocom, ya, sistem informasi lembaga akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer, itu akan mengikuti alurnya Sabto. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa dengan Sabto, tidak perlu khawatir terlalu banyak, kita akan berusaha untuk mengikuti apa yang sudah biasa. Tentu saja dengan sedikit modifikasi sesuai dengan apa kita bahas di internal LAM Infocom. Jadi itu semangat kami seperti itu. Jadi ini masih draft, jadi belum bisa menjadi ketetapan, tapi masih berfungsi sebagai sosialisasi untuk mendapatkan masukan. Jadi nanti mengapa pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya ini sangat penting, karena itu merupakan masukan bagi LAM Infocom. Jadi karena ini draft, ya seperti kalau undang-undang itu baru tahap pada sosialisasi, ya, belum diketok. Ya. Kemudian disclaimer dari kami. Jadi semua penjelasan yang saya sampaikan di sini adalah masih bersifat draft, bukan keputusan final. Nanti keputusan final semuanya akan dikeluarkan oleh Majelis Akreditasi LAM Infocom. Ya. Kemudian semua kebijakan masih belum final, dan tentu saja tidak semua dapat dijawab sekarang oleh LAM Infocom. Ya, tapi nanti insya Allah pasti ada jawabannya. Ya, dan kita satu suara nanti LAM Infocom sebagai jawaban resmi dari semua pertanyaan-pertanyaan. Tetapi mohon hendaknya tetap bertanya, karena ini menjadi masukan yang sangat penting bagi LAM Infocom. Kemudian beberapa kebijakan terkait kebijakan yang mengikat antara BAN PT dan LAM Infocom itu juga tidak dapat dijawab. Nah, ini menyangkut juga dari kebijakan BAN PT, khususnya nanti dengan majelis akreditasi dari BAN PT. Ya. Namun nanti setelah final, semua dokumen-dokumen resmi legal yang telah ditandatangani atau dikeluarkan secara legal oleh LAM Infocom, dalam hal ini peraturan-peraturan LAM Infocom oleh Majelis Akreditasi LAM Infocom, itu akan kita publish. Jadi tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu semuanya akan dipublish dan bisa diakses oleh publik. Ya, ini yang akan komitmen kami. Sedangkan apa yang kita sampaikan hari ini adalah berupa draft supaya tidak terlalu kaget gitu ya dengan apa yang akan terjadi dari perubahan dari akreditasi BAN PT berpindah kepada LAM, khususnya untuk bidang informatika dan komputer yaitu LAM
PowerPoint-nya, izin saya share. Secara umum ya, supaya mengingat waktu juga, detailnya ada di, nanti kita bahas kalau ada waktu. Saya share dulu ya. Ya, jadi langkah pertama nanti kita ada aktornya ya di sini, software atau sistem informasi kita yang sedang kita bangun. Ini belum selesai, mohon maaf, sedang proses. Namanya Salam Infocom. Kemudian ada asesor, kemudian ada dewan eksekutifnya, itu Bapak Ibu semuanya, kemudian ada sekretariat. Nah, sekretariat ini tadi dalam struktur organisasi sudah dijelaskan oleh Prof. tadi. Kemudian program studi akan membuat akun ya, membuat akun di sistem Salam Infocom. Nah, untuk membuat akun maka harus mengajukan dengan syarat-syarat yang ada detailnya, nanti akan kita jelas kita publish ya setelah legal. Kemudian pengajuan akun itu diproses melalui Salam Infocom ya. Jadi software yang sistem informasi yang akan memproses. Kemudian Dewan Eksekutif ya, Dewan Eksekutif akan melakukan pengecekan apakah program studi ini memenuhi syarat untuk mempunyai akun di mana di Salam Infocom. Dalam hal ini program studi ini diwakili oleh perguruan tinggi. Jadi akunnya perguruan tinggi karena setiap perguruan tinggi mempunyai lebih dari satu program studi. Begitu. Kemudian apabila sudah memenuhi syarat, ya maka boleh mulai mengajukan proses akreditasi. Ya, yaitu seperti biasa, seperti kalau Bapak Ibu itu mengajukan, yaitu semua dokumen administratif maupun borang itu diajukan. Ya, kemudian akan dicek oleh sekretariat. Ya, jadi nanti apabila masih kurang, tidak lengkap dan sejenisnya akan dikembalikan untuk kemudian diproses ulang. Ya. Apabila sekretariat sudah menyatakan itu oke, ya terverifikasi dan lengkap, maka baru kemudian ada pengiriman tagihan. Ya, karena Infocom ini kan mandiri, sehingga ada biaya yang harus ditanggung oleh perguruan tinggi untuk program studinya. Nanti ada notifikasi pengiriman invoice gitu ya kepada perguruan tinggi terkait dengan program studi yang akan diajukan akreditasi. Kemudian program studi akan membayar, setelah dibayar ya dengan terlebih dulu tadi sudah dicek ya dokumennya lengkap. Kemudian ada notifikasi. Nah, notifikasi ini masih kita bahas ya, kalau di yang jelas itu tanda terima pembayaran, kemudian tanda terima dokumen ya, borang dan lampirannya. Kemudian yang ini masih kita bahas juga, itu nanti otomatis kalau sudah mengajukan itu ada semacam SK gitu ya, semacam SK akreditasi sebagaimana yang di Sabto gitu ya, tapi tidak berbentuk sertifikat. Ini untuk menjamin bahwasanya program studi ini akreditasinya tidak kadaluarsa ya, ketika dia sudah memenuhi syarat untuk mengajukan akreditasi. Nah, ini proses proses dari pengajuan ya, pengajuan akreditasi. Nah, kalau kita lihat detailnya, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, jadi perwakilan perguruan tinggi lah yang kemudian melakukan registrasi untuk mendapatkan akun. Ya, kemudian akun itu disahkan memenuhi syarat tidak oleh Dewan Eksekutif. Ya. Setelah itu baru tadi ya pendaftaran untuk proses akreditasi, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan borang. Ini mohon maaf yang borang dan penting. Ya. Setelah itu akan dicek oleh sekretariat. Ya, kemudian apabila belum akan dikembalikan. Apabila sudah, maka akan ada tagihan dari Salam Infocom. Ya, setelah dibayar, kemudian akan mengirimkan notifikasi bukti pembayaran, tanda terima borang, serta SK akreditasi tadi. Berikutnya adalah
proses AK. Mohon maaf, ini sudah muncul PDF-nya belum ya, Pak Joko? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya switch dulu ya. Otomatis. Ya, sekarang udah masuk ya? Ya, sudah. Ya. Nah, karena tadi sudah mengupload borang ya dan sudah melakukan pembayaran AK. Jadi di sini AK dan atau dipisah ya pembayaran. Di sini mulainya adalah notifikasi kepada Dewan Eksekutif. Maka Dewan Eksekutif akan menentukan calon asesor. Ya, provided artinya dalam arti sudah diverifikasi tadi oleh sekretariat. Nah, asesor akan diberikan penawaran melalui salam infocom, dan apabila asesor itu bersedia, maka proses dilanjutkan. Apabila tidak, maka akan ditentukan asesor yang lain oleh Dewan Eksekutif. Nah, Dewan Eksekutif ini akan checking ya asesor itu saja asesor yang tidak satu provinsi ya, dan tidak ada konflik of interest terhadap prodi yang akan diakses. Ya. Nah, kalau asesor tidak bersedia, maka harus mengajukan keberatan. Ya, kemudian sebagai pemberitahuan kepada Dewan Eksekutif, ya, apabila bersedia, maka menetapkan jadwal asesmen, yaitu asesmen AK. Ya, biasanya ini diberi waktu kalau kesempatan kemarin adalah 2 minggu. Ya, kemudian melakukan hasil kecupan. Nah, untuk waktu ini sebenarnya LAM Infocom mempunyai kebijakan sistem batch. Ya. Jadi tidak kemudian dokumen masuk langsung diproses, tapi mengikuti batch. Jadi dalam setahun ada, saya tidak hafal ya. Nanti akan apa kita sampaikan kemudian. Itu ada 2 batch atau 3 batch, saya lupa. Ya. Nah, di situ modelnya adalah semua dokumen akan diproses dalam batch yang sama. Ya. Kalau melewati batch pertama, dia akan diikutkan batch yang kedua. Ya. Nah, setelah melakukan asesmen kecukupan, maka kemudian asesor, di sini asesor ya, mengunggah hasil asesmen kecukupan. Kemudian sistem akan checking split bagaimana di Sabto. Kalau masih split, akan konsolidasi dan diunggah kembali. Apabila sudah tidak ada split, maka Dewan Eksekutif langsung assign validator. Validator akan melakukan proses validasi. Apabila belum valid, maka harus diperbaiki oleh asesor, diunggah kembali. Setelah itu, apabila sudah valid, maka hasil AK ditetapkan. Yang pentakan di sini adalah eksekutif. Ya. Nah, kemudian hasil AK itu akan diberikan kepada program studi oleh siapa? Oleh salam. Jadi otomatis ya nanti akan seperti itu. Berikutnya setelah asesmen kecukupan, hanya rinciannya, ya, ini masih draft juga ya. Jadi asesor itu 2 orang, kemudian di sini asas kecukupan masih disebutkan sebagai hari kalender ya. Ya, kemudian Dewan Eksekutif memberikan penawaran kepada 2 orang asesor melalui salam infocom, tadi sudah dijelaskan. Saya kira tambahan informasi. Ini waktunya 2 minggu, kemudian sama dengan penjelasan tadi. Nah, saya kira cukup. Kemudian untuk asesmen lapangan ya, lapangan ini kita lihat prosedurnya.
ketika hasil dari AK itu sudah ada, maka Salam Infokom akan memberikan notifikasi bahwasanya proses berlanjut pada asesmen lapangan dan juga notifikasi tagihan biaya asesmen lapangan. Jadi kalau yang AK-nya tidak memenuhi syarat dan tidak perlu melakukan pembayaran AL. Sedangkan yang AK-nya memenuhi syarat maka ada tagihan untuk biaya AL. Nah, kemudian program studi melakukan pembayaran. Ya. Kemudian asesor mengusulkan jadwal AL, jadi asesor yang sama dengan AK tadi. Ya, apabila disetujui oleh Dewan Eksekutif, maka proses berlanjut pemberitahuan jadwal AL oleh Salam Infokom kepada program studi. Ya. Setelah itu asesor akan melaksanakan asesmen lapangan seperti biasa, ya. Kemudian menandatangani berita acara asesmen lapangan, kemudian asesor akan menilai asesmen lapangan, dan kemudian divalidasi oleh validator lagi. Ya. Apabila belum valid maka diperbaiki. Ya. Apabila sudah valid maka selesai. Jadi di sini ada tambahan untuk AL ini ada validator yang menilai. Ya. Kemudian setelah itu proses berlanjut. Proses berlanjut pada penetapan keputusan. Ya. Jadi ketika AL sudah valid, ya, maka Salam Infokom akan memberitahukan kepada Dewan Eksekutif bahwa AL itu sudah valid. Setelah itu Dewan Eksekutif akan melakukan rapat pleno, nah kemudian melakukan validasi ulang, ya, terhadap hasil dari AL yang sudah divalidasi oleh validator. Nah, apabila masih ada hal yang perlu ditanyakan, maka Dewan Eksekutif boleh bertanya kepada asesor. Ya, jadi ini klarifikasi. Ya, karena yang tahu di lapangan adalah asesor. Ya, apabila sudah diklarifikasi dan dinyatakan valid oleh Dewan Eksekutif, maka SK muncul dan bisa di-download SK dan ini juga sertifikat akreditasi. Nah, dari sini prosesnya selesai. Ya, kita lihat tadi tidak begitu jauh berbeda dengan proses yang ada selama ini. Hanya saja ada beberapa hal tadi yaitu masalah validasi dan klarifikasi. Jadi nanti asesor itu masih bisa diklarifikasi pada saat terjadinya rapat pleno Dewan Eksekutif. Ya, ya sehingga harapannya informasi yang diberikan oleh asesor kepada Dewan Eksekutif lebih komprehensif. Nah, itu untuk lapangan. Ya. Kemudian bagaimana dengan prosedur banding? Nah, prosedur banding prosedur banding ini apabila ada keberatan dari program studi, ya, dengan syarat-syarat tertentu, jadi mengajukan banding hasil akreditasi, maka Salam Infokom akan memproses pengajuan banding, kemudian banding ini diberikan kepada atau ditujukan kepada majelis akreditasi, ya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, apabila memenuhi syarat, maka biaya banding, ya, ada notifikasi terlebih dahulu sebenarnya oleh Salam Infokom, kemudian bayar biaya banding. Setelah itu memproses pembayaran oleh Salam Infokom, kemudian terjadinya penugasan Dewan Eksekutif untuk surveillance. Ya, kemudian Dewan Eksekutif juga menugaskan 2 orang yang mendampingi Dewan Eksekutif untuk melakukan surveillance. Kemudian surveillance dilakukan dengan didampingi Dewan Eksekutif. Ya, jadi di sini asesor yang berbeda dengan asesor yang aslinya atau asalnya. Kemudian laporan disampaikan kepada Dewan Eksekutif, kemudian MA dan DE itu rapat. Ya, jadi pleno dengan Dewan Eksekutif, majelis akreditasi, dan Dewan Eksekutif pleno dengan majelis akreditasi. Setelah itu penetapan status akreditasi dari hasil banding atau surveillance.
Proses selanjutnya adalah sama, yaitu pembuatan SK. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan SOP yang ini akan dijadikan panduan atau dijadikan prosedur untuk Salam Infocom. Jadi untuk saat ini Salam Infocom sedang dibuat ya, dengan filosofi tadi berusaha untuk tidak terlalu beda dengan Sabto, hanya ada modifikasi sedikit sehingga tidak memberatkan atau membingungkan dari pihak program studi atau perguruan tinggi mengikuti prosedur yang seperti ini. Tapi ini saya sampaikan kembali, ini masih draft ya, karena nanti begitu ketika kita implementasi menjadi software pun belum tentu ini yang terbaik ya. Nanti akan kita diskusikan, masih iterasi dengan laporan kepada rapat rutin LAM Infocom yang kita lakukan dengan luar biasa. Ini teman-teman dari LAM Infocom ini rapat seminggu berapa kali, sampai banyak sekali ya, untuk mengejar target bisa beroperasi ya. Kemudian saya share kebijakan-kebijakan umum yang mungkin bermanfaat tapi juga masih draft ya, tapi mungkin bisa bermanfaat untuk peraturan sebentar. Oke, peraturan ya. Nah, ini ada peraturan yang mendasari dari prosedur tadi ya, jadi ini lebih umum ya, akan kita jadikan peraturan. Jadi tahapan akreditasi ya, evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan program studi, penetapan peringkat akreditasi berdasarkan hasil evaluasi ya. Evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan oleh panel asesor yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif dengan prosedur ya. Jadi program studi melalui perguruan tinggi menyampaikan dokumen akreditasi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LAM. Kemudian AK atas dokumen akreditasi dilakukan oleh panel asesor sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif, dan asesmen lapangan atas dokumen akreditasi dilakukan oleh panel asesor sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif. Kemudian berdasarkan hasil AK dan AL, Dewan Eksekutif mengambil keputusan yang dapat berupa proses evaluasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan penetapan peringkat akreditasi. Proses evaluasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan penetapan tidak memenuhi syarat ya, peringkat akreditasi. Jadi dalam peraturan yang terbaru itu istilahnya tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Kemudian penetapan peringkat ya dilakukan oleh ya. Jadi dari analisis atas laporan hasil evaluasi yang terkonsolidasi dan tervalidasi, kemudian menetapkan peringkat akreditasi berdasarkan keterpenuhan syarat peringkat akreditasi dan menerbitkan keputusan dan sertifikat akreditasi LAM Infocom sesuai peringkat akreditasi yang dicapai untuk jangka waktu 5 tahun. Ya. Kemudian dalam hal syarat peringkat akreditasi unggul baik sekali atau baik tidak dipenuhi, DI menetapkan bahwa program studi tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Kemudian hasil B dan C akan diumumkan ke publik melalui laman web LAM Infocom. Kemudian tadi ada sedikit pertanyaan yang mungkin bisa menjawab bahwasanya akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat akreditasi berakhir kemarin pada saat rapat akhir itu dinyatakan bahwa program studi melalui perguruan tinggi dapat mengusulkan akreditasi ulang kepada LAM Infocom sebelum jangka waktu peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 3 huruf B berakhir paling cepat 1 tahun. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah 2 tahun, tapi paling cepat 1 tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat akreditasi. Kemudian ini tentang keberatan ya. Jadi mengajukan keberatan paling lambat 3 bulan setelah keputusan peringkat akreditasi ditetapkan. Ya. Apabila tidak mengajukan keberatan dianggap menerima. Ketentuan lebih lanjut tadi telah disebutkan prosedurnya. Kemudian ini yang terkait dengan proses yang lain, ini juga saya kira nanti juga akan keluar ini peraturan, tapi untuk sementara ini yang terkait dengan prosedur seperti itu. Ya. Untuk detailnya nanti bisa didapatkan pada slide ya. Karena waktu yang terbatas mungkin akan lebih baik kalau kita banyak berdiskusi, tanya jawab, dan sifatnya bukan menjawab secara pasti Bapak Ibu semuanya, tetapi lebih banyak pada penjaringan aspirasi dan informasi dari Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Joko, saya
kira cukup dari saya, tidak terlalu panjang. Ya, kembali lagi saya sampaikan ini masih draft sehingga masih bisa berubah meskipun tidak terlalu besar. Ya, terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan.